Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian, anak-anakku? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Izin memperkenalkan diri ya. Nama Ibu Nia Jusefa, mahasiswi dari UIN Raden Intan Lampung. Ibu jurusan Pendidikan Matematika. Di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang matriks. Sebelumnya udah ada yang tahu belum matriks itu apa? Jadi di sini matriks adalah kumpulan bilangan atau simbol atau ekspresi ya yang berbentuk persegi atau persegi panjang yang disusun menurut baris dan kolom. Lihat contoh ini. Di sini contohnya ada matriks ya. Ini kumpulan bilangan, ini isinya bisa kumpulan bilangan, bisa simbol atau ekspresi yang berbentuk persegi atau persegi panjang. Ini yang bentuk persegi atau persegi panjang yang ini ya, yang ini. Nah, di sini dia dibatasi oleh tanda kurung. Ini tanda kurung biasa, dan ini ada tanda kurung yang sebelah kanannya tanda kurung siku. Nah, di sini ada kata-kata yang disusun menurut baris dan kolom. Di sini baris ya anak-anakku. Baris itu dia di sini nih baris. Ini yang dinamakan baris. 2 3 1. Ini baris pertama 2 3 1. Baris kedua 03 min 8. Baris ketiga 9 1 1. Nah, itu yang dinamakan dengan baris. Baris itu yang mendatar atau horizontal ya. Lalu yang kolom mana, Bu? Kolom itu 2 0 9. Ini kolom pertama. Yang ini kolom pertama. Lalu ini kolom kedua 3 1. Lalu kolom ketiga 1 8 1. Intinya kalau dia kolom berarti yang vertikal ya. Oke, selanjutnya di sini notasi matriks. Matriks dinyatakan dengan huruf kapital dan elemen-elemennya dinyatakan dengan huruf non kapital. Maksudnya matriks dinyatakan dengan huruf besar, huruf besar, dan elemen-elemennya dinyatakan dengan huruf non kapital, berarti huruf kecil. Jika A adalah sebuah matriks, benar kan huruf kapital A-nya? A, I, J menyatakan elemen yang terletak pada baris ke I dan kolom ke J. Nah, untuk lebih jelasnya kita berikut ini. Contoh di sini ini sebuah matriks A ya, matriks A. Nih, matriks A. Nih, di sini ada sebuah soal. Elemen pada baris kedua kolom ketiga sama dengan A23. Maksudnya elemen baris kedua kolom ketiga. Lihat di sini baris keduanya mana? Ini baris keduanya. Lalu dia kolom ketiga. Jadi bukan bacanya A23 ya, tapi A23 baris kedua kolom ketiga. Mana sih yang baris kedua kolom ketiga? Berarti yang min 8. Kita tulis min 8. Selanjutnya, elemen pada baris ketiga kolom ke-1 atau A31. Nah, baris ketiga yang mana? Baris ketiga yang ini 9 1 1 1. Terus kolom pertama yang mana? 2 0 9. Jadi baris ketiga kolom ke-1 adalah yang 9. Gitu ya, paham ya maksudnya? Nah, selain itu ada juga yang dinamakan dengan ordo matriks. Ordo matriks adalah jika suatu matriks A terdiri dari M baris dan N kolom, maka M kali N menyatakan ukuran atau ordo matriks dari matriks A.
Contohnya matrik A ya. Di sini contohnya matrik A, ordo matrik A adalah 2 kali 3 atau ditulis A 2 kali 3. Nih maksudnya kenapa A2 3? Barisnya ada 2, nih barisnya ada 2 ya. Lalu kolomnya ada 3, berarti ukurannya 2 kali 3. Paham ya? Atau ditulis A 2 kali 3. Maksudnya matrik A 2 kali 3. Selanjutnya ada yang dinamakan jenis-jenis matrik. Jadi jenis matrik ini terbagi menjadi dua. Ada yang jenis matrik berdasarkan baris, banyak baris dan kolom. Jadi di sini misalnya nomor pertama ada matrik matriks baris. Matrik yang hanya terdiri dari satu baris. Maksudnya dia hanya terdiri satu baris aja. Mau kolomnya berapapun, yang penting dia satu baris, itu yang dinamakan dengan matrik baris. Nah ini satu baris ya, yang contoh yang A, dia kolomnya ada 3 nih, 2, 1 sama 3. Ini kolomnya ada 3, tapi dia satu baris. Begitu juga yang B, dia satu baris 2 kolom, itu dinamakan dengan matrik baris. Yang kedua, matriks kolom. Maksudnya matrik yang hanya terdiri satu kolom. Nah, kebalikan dari itu tadi. Berarti dia mau berapapun barisnya, yang penting satu kolom. Ini satu kolom ya. Ada 3 baris, 3, 1 sama 2. Begitu juga dengan B. Dia memiliki satu kolom, terus 2 baris. Itu dinamakan dengan matriks kolom. Yang ketiga, matriks persegi panjang, yaitu matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom berbeda. Coba lihat kita ordonya. Dia di sini contohnya yang A ada 2 baris. Tuh, 2 baris. Ada 3 kolom. Berarti 2 kali 3. Barisnya 2, kolomnya 3. Begitu juga nih bentuknya kayak persegi panjang ya bentuknya. Ini juga yang B bentuknya seperti persegi panjang, cuman dia agak lebih tegak tuh bentuknya. Oke, selanjutnya matrik persegi, matrik yang memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Maksudnya ordonya sama ini jadinya matriknya, itu dinamakan dengan matrik persegi. Lihat dia di sini jumlah barisnya ada 3 yang A nih, yang ini ada 3, terus kolomnya juga ada 3 nih, tuh ada 3, berarti 3 kali 3. Nah ini yang kedua, jenis matrik berdasarkan pola elemen-elemennya. Di sini ada matrik 0, matrik yang semua elemennya bernilai 0. Maksudnya dia mau ordo berapapun, ini ada 2 kali 3, ada 2 kali 2, yang penting isi elemennya yang dalam kurungnya ini dia 0 semua, itu dinamakan dengan matriks 0. Selanjutnya matriks diagonal. Matrik diagonal ini matrik persegi dengan elemen diagonal utama tidak semua 0. Elemen lainnya 0. Maksudnya matrik persegi berarti dia matriknya ordonya sama. Ini matriknya ordonya sama 3 kali 3 atau 2 kali 2. Nah, diagonal utama, mana sih diagonal utama? Diagonal utama tidak semua 0, berarti ini diagonal utamanya 1, 4, 1. Nah, tidak semua 0. Berarti ini 1, 4, 1, bisa juga 1, misalnya 1, 4, 0 itu bisa juga. Yang penting ada angka selain 0. Elemen lainnya 0, berarti di sini 0. Elemen lainnya yang ini, elemen lainnya 0. Ini juga 0, gitu ya. Terus yang selanjutnya ini contohnya, di sini ada diagonal utamanya 3, 0, 0 nih. Ini dia bisa nih matrik diagonal. Yang penting ada angka selain 0, itu 3 kan.
dan elemen lainnya 0 semua. Itu dinamakan dengan matriks diagonal. Selanjutnya matriks identitas atau disingkat dengan I, disimbolkan dengan I, yaitu matriks persegi. Berarti matriks persegi dia ordernya sama ya, dengan elemen pada diagonal utama semua bernilai 1. Ingat, kalau matriks identitas dia harus bernilai diagonal utamanya 1 semua dan elemen lainnya bernilai 0. Itu dinamakan dengan matriks identitas. Dengan ordernya sama 3 kali 3 atau 2 kali 2. Selanjutnya matriks segitiga. Matriks segitiga adalah matriks persegi, berarti dia ordernya sama ya, dengan elemen-elemen di bawah atau di atas diagonal utama semuanya 0. Nah, ini penjelasannya. Matriks segitiga ini terbagi menjadi 2. Ada matriks segitiga atas atau yang disimbolkan dengan U. Elemen-elemen di bawah diagonal utama semuanya 0. Ingat, di sini diagonal utamanya ada apa nih? Ada 8, 4, 1. Ya. Terus diagonal di bawah diagonal utama nih, di bawah 8, 4, 1 kan ada 0 nih. Semuanya 0. Ya. Dan di sini yang dinamakan dengan matriks segitiga atas. Terus selanjutnya matriks segitiga bawah. Matriks segitiga bawah dilambangkan dengan L ya. Elemen-elemen di atas diagonal utama semuanya 0 nih. Dia diagonal utamanya tetap di sini ada contoh 8, 4, 1, 1. Nah, di atas diagonal utama berarti di atas 8, 4, 1 ini elemennya semuanya 0 nih. Jadi, ini yang dinamakan dengan matriks segitiga bawah. Bentuknya seperti segitiga ya, anak-anak. Oke, selanjutnya tentang kesamaan dua matriks. Kesamaan dua matriks adalah matriks A dan matriks B dikatakan sama. Jadi ada matriks A misalnya, ada matriks B dikatakan sama atau A sama dengan B jika dan hanya jika ordo matriks A ordonya sama, matriks A sama matriks B itu ordonya harus sama. Terus lalu setiap entry yang terletak pada matriks A dan matriks B mempunyai nilai yang sama. Berarti setiap elemen yang di dalam matriks A dengan matriks B itu tata letaknya harus sama. Kalau nih misalnya contoh di sini ya, ini kan dia yang contoh di sini berapa ordernya? 2 kali 2 kan? 2 kali 2. Ingat ya, untuk menentukan order berarti baris kali kolom. Sini barisnya 2, kolomnya ada 2. Berarti ini ordernya sama. Berarti sesuai ya dengan contohnya kesamaan dua matriks. Nah, setiap entry yang terletak pada matriks A dan matriks B mempunyai nilai yang sama. Nih, dia di sini matriks A di sebelah kiri atas 3, matriks B sebelah kiri atas juga 3. Begitupun seterusnya tuh harus sesuai karena dia sama dengan di sini ya. Lalu di sini juga ada contoh matriks dia tetap ini yang di bawah 2 kali 2 dengan rincian nih, di sini 3 di matriks A umpama, ini matriks B-nya akar 9 kan 3. Nah, ini 4 plus 1 itu kan 5. Lalu di sini juga sama dengan 5. Sesuai tata letaknya ya. Oke. Misalnya contohnya di sini. 2x min 1. Berarti 2x min 1 sama dengan 3. 2x min 1 sama dengan 3. Berarti 2x sama dengan 4 ya. Ini pindah ruas jadi plus 1. Jadi x sama dengan 2. Lalu kalau misalnya ditanya x sama dengan 2, berarti ini jawabannya. Tapi kalau untuk memasukkan nilai di sini, nggak usah repot-repot kita. Langsung aja 3. Ya kan? Kan sama dengan 3. Berarti di sini coba kita masukin nilai x-nya. 2 kali 2 dikurang 1. 3 bukan? Nah, ini udah 3 nih sama. Berarti sama. Misalnya ditanya nilai Y juga nih. Nilai Y 2 min 3Y sama dengan min 1. Jadi di sini Y-nya sama dengan 1 ya.
ini harus tata letak. Kalau di sini ini berarti sama dengan ini gitu ya. Y-nya didapatkan 1, berarti nilai di sini coba kita masukkan Y-nya 1, berarti 2 dikurang 3 kali 1, berarti min 1 gitu. Oke. Baiklah, itu materi dari Ibu. Sekiranya semoga kalian paham, dan untuk yang masih kurang paham ataupun masih kurang ada yang sedikit tidak jelas dari penjelasannya, boleh ditanyakan di grup WA kita. Maaf kalau dalam penyampaian Ibu ada kurangnya, Ibu minta maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.